Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Kata Bijar Ikut Olivia dari bidang web development dari Universitas Gadjah Mada. Kami di sini ingin menjelaskan dan mendemonstrasikan web yang telah kami kembangkan. Tetapi sebelum menuju ke demonstrasinya secara langsung, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih web yang kami kembangkan ini bekerja. Seperti itu. Oke. Jadi website yang kami kembangkan kami namakan MBKku. Website ini berfungsi untuk melakukan pemantauan atau monitoring terhadap aktivitas SPPG. Apa sih yang kami apa yang kami pantau atau kami monitoring? Yaitu ada di progres seperti eh, preparasi atau persiapan, memasak, cooking, dan yang terakhir adalah delivery. Selain itu, website kami juga akan menampilkan rating dan peringkat daripada SPPG tersebut. Jadi intinya adalah untuk transparansi aktivitas SPPG. Di website kami ada 5 pihak yang terlibat, yaitu adalah public, SPPG, school, student atau siswa, dan administrator. Agar lebih kronologis, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu dari administrator. Jadi, administrator bisa mengakses website kami, yaitu website MBGku, dengan cara login terlebih dahulu. Dan jika sudah berhasil login, eh, administrator ini itu mengelola dua QR kode, yaitu QR delivery dan QR untuk feedback. Dan administrator ini mengelola QR dari masing-masing sekolah di setiap SPPG yang dinaungi, seperti itu. Yang pertama ada QR delivery. QR delivery ini fungsinya adalah untuk nantinya akan diberikan ke sekolah, di-print ke sekolah, dan nantinya akan di-scan oleh SPPG. Sebelum SPPG tersebut memasukkan atau menginputkan bukti foto pengiriman. Dan QR yang kedua yaitu ada feedback QR. Feedback QR ini digunakan atau diberikan, di-print terlebih dahulu ke siswa. Jadi diberikannya adalah dalam bentuk cetakan yang sudah dicetak untuk nantinya akan ditempelkan atau ya ditempelkan di tempat makan para siswa atau ompreng yang nantinya akan di-scan oleh siswa untuk mengisikan form. Dan form tersebut nanti akan data form tersebut akan dikirimkan ke website MBGku untuk nanti diolah seperti itu. Administrator ini memiliki kewenangan untuk mengenerate QR kode baru dalam skenario jika QR kode yang lama itu sudah gagal atau tidak bisa di-scan. Karena pada defaultnya QR kode yang dipakai itu adalah QR kode statik. Jadi tidak mungkin akan berubah-ubah gitu. Jadi skenario jika QR kode ini akan di-generate adalah ketika QR kode ini benar-benar sudah fail atau sudah tidak bisa dipakai. Baru administrator akan menggunakan kewenangannya untuk men-generate QR kode baru seperti itu. Dan QR kode baru akan dipakai, yang QR kode lama tidak akan bisa dipakai seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang pertama yaitu public. Jadi di sini public bisa mengakses website MBGku tanpa melakukan login. Dan di eh, dashboard public terdapat list SPPG, lalu ada leaderboard SPPG, dan detail SPPG. Pertama saya akan jelaskan dulu untuk leaderboardnya. Jadi leaderboard SPPG ini berisi list-list SPPG yang disortir mana yang terbaik dan mana yang perlu perhatian. Parameter untuk mensortir SPPG tersebut adalah berdasarkan performa SPPG tersebut dan rating atau komentar atau komplain yang diberikan oleh siswa. Dan jika publik melihat SPPG details, maka dashboard akan menampilkan progres dari SPPG, apakah sedang memasak, apakah sedang preparasi atau persiapan, atau sudah mendelivery. Dan publik bisa melihat bukti foto yang dimasukkan oleh SPPG. Seperti itu. Lalu kita menuju ke SPPG. Jadi SPPG di sini bisa mengakses website MBGku melalui login. Tentunya login terlebih dahulu. Jika sudah berhasil login, maka SPPG bisa memasukkan bukti foto untuk agar nanti progresnya itu bisa berjalan. Misalkan pertama itu adalah progres preparasi atau persiapan. Nah, untuk agar progres preparasi itu bisa berjalan dan bisa ditampilkan ke publik, itu perlu memasukkan terlebih dahulu foto bukti. Jadi
ketika foto bukti sudah dimasukkan, maka timestamp-nya atau bukti waktunya akan dicatat, lalu bisa ditampilkan ke publik. Begitu juga untuk yang preparation atau begitu juga untuk yang proses memasak, perlu bukti juga. Tapi ada bagian yang berbeda ini, pengecualian untuk yang delivery atau pengiriman. SPPG baru bisa mengakses atau bisa memasukkan foto ketika sudah melakukan scan terhadap QR yang sebelumnya diberikan administrator ke sekolah. Jadi ketika SPPG ini sudah melakukan scan terhadap QR yang diberikan administrator ke sekolah, baru SPPG baru dapat bisa memasukkan foto bukti pengiriman seperti itu. Dan nantinya ini bukti pengiriman ini akan bisa dilihat oleh publik. Oke, kita bisa lanjut ke pihak sekolah. Nah, pihak sekolah ini akan mendapatkan QR dari administrator yang tadi saya sudah jelaskan dan tugasnya hanya memberikan QR kode ini agar bisa di-scan oleh SPPG seperti itu. Lalu untuk yang terakhir ada siswa ya. Siswa ini mendapatkan QR kode dalam bentuk yang sudah di-print sudah ditempel dalam ompreng atau tempat makannya untuk nantinya di-scan. Lalu siswa tersebut bisa mengisikan sebuah form. Form tersebut ada rating, lalu ada kolom untuk mengisikan komentar, apakah makanannya oke atau bagaimana, dan bisa juga untuk mengisikan komplain. Dan QR ini hanya bisa diakses di waktu-waktu tertentu, seperti di mungkin jam makan siang, jadi tidak bisa diakses secara sembarangan, seperti itu. Mungkin itu saja secara garis besar eh, cara kerja sistem dari MBG ku, website MBG yang kami kembangkan. Kita bisa lanjut ke demo atau selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan demonstrasi dari teman saya. Oke, di sini terdapat dashboard untuk publik. Di sini terdapat icon MBGku dan ini bagian untuk login nanti pada SPPG dan admin. Di sini terdapat video makan bergizi gratis. Ini videonya kami ambil dari YouTube bagiannya langsung. Kemudian di sini ada leaderboard SPPG, di mana terdapat fitur search, kemudian filter untuk yang terbaik dan perlu perhatian. Di sini kami mengambil 10 data dummy untuk dijadikan sebagai contoh. Oke, selanjutnya eh, kita untuk testing, misalnya kita akan mencari SPPG Bunda Bantul kan. Oke, kita cari, oke, search bar-nya berfungsi dengan baik. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada tahap timeline, tahapan distribusi MBG. Nah, di sini dijelaskan tahap pertama itu persiapan, kemudian kedua itu ada masak, ketiga ada konfirmasi pengiriman. Kemudian di sini ada FAQ. Nah, ini tuh eh, seputar pertanyaan yang kemungkinan menurut kami akan dipertanyakan oleh publik seperti itu. Website ini tuh fungsinya apa bedanya, terus siapa saja, apa arti persiapan dan sebagainya. Nah, di sini ada copyright. Ini eh, sama tim yang dari yang kita buat, kemudian video backgroundnya berasal dari mana, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian laman SPPG. Oke, sebentar ya. Oke, oke. Di sini dapat terlihat ini adalah bagian operator SPPG-nya. Di sini kita bisa input menu hari ini. Sebagai contoh, saya akan input buncis, terus kemudian mengambil foto menu. Nah, di sini nanti kamera akan meminta izin untuk allow kamera. Sini saya akan coba. Oh, karena kameranya
kameranya sedang digunakan untuk OBS, jadi kameranya tidak bisa digunakan di sini. Seperti itu. Eh, Kemungkinan seperti itu. Jadi ini tidak bisa disimpan. Jadi bagian menu ini setelah list makanan yang akan diinput itu harus upload foto menunya terlebih dahulu baru disimpan. Kemudian di sini ada foto persiapan juga, foto masak. Nah, bagian konfirmasi pengiriman ini nantinya si SPPG ini akan mendapatkan QR dari si admin untuk mengkonfirmasi pengiriman ke SD yang dinaunginya. Kemudian di sini terdapat rekap AI. Nah, apabila selama mingguan atau bulanan terdapat komplain atau saran perbaikan, nanti AI model AI Sequen itu bakalan melakukan rekap di sini. Seperti contoh di berikut ini, SPPG Dapur Sehat ini memiliki ketepatan sempurna, namun penyelesaian pengirimannya masih rendah, seperti itu. Ini diperbarui kemarin ya. Kemudian ini bulanannya seperti ini. Baik, kurang lebih bagian dashboard publik dan SPPG seperti itu. Kemudian demonstrasi untuk dashboard admin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya di sini akan melakukan demonstrasi untuk akun administrator. Sebelumnya ini saya off cam ya, karena nanti dari kami akan melakukan demonstrasi pada penggunaan kamera. Yang pertama kita masuk pada admin ya, akun admin. Di mana untuk akun admin, akun SPPG itu diberikan oleh kami yang sudah dilakukan set username dan password. Nah, di sini admin sendiri berfungsi sebagai pengelola dari QR sekolah. Dan QR sekolah ini satu sekolah memiliki dua QR ya. Yang pertama ada QR pengiriman untuk SPPG, di mana SPPG harus melakukan scan dulu, baru bisa menfoto hasil dari konfirmasi pengiriman ini. Lalu yang kedua adalah QR feedback ya untuk siswa, di mana setelah siswa memakan makanan akan melakukan review yang nantinya akan dilakukan rekap oleh AI. Nah, sebelumnya saya akan melakukan demonstrasi ya di sini QR-nya sudah ada dan untuk fitur yang sendiri ini ada generate ulang ya. Jadi ketika QR ini bermasalah bisa dilakukan generate ulang. Nah, oke, sekarang bisa lanjut ke bagian data SPPG yang tadi ya. Nah, di sini untuk menu hariannya bisa kita upload ya. Di mana di bagian edit kita bisa foto ulang dan nantinya di bagian publik bisa terlihat pada foto ini. Untuk foto persiapan dan masak juga iya sama. Lalu di bagian konfirmasi pengiriman, di sini ada hal logika di mana harus dilakukan scanning. Di sini kami sudah mendapatkan scan-nya ya. Misal kita buka kamera pemindai. Oke, di sini. Nah, ketika QR sudah valid, di sini ada menu di mana untuk ambil foto bukti bisa dilakukan. Oke, sebentar ada masalah di sini untuk localhost-nya sedang loading. Oke, baik, loadingnya sudah selesai. Di sini untuk konfirmasi pengirimannya sudah terkirim ya. Jadi memang diharuskan untuk scan dan nantinya bisa melakukan ambil foto. Lalu di sini juga ada rekap AI ya, dilihat dari mingguan, bulanan, dan dari komentar para siswa. Dan untuk admin sendiri saya tegaskan ulang, di sini sebagai pengelola QR sekolah, di mana QR sendiri ada dua, pengiriman dan feedback. Sekian demonstrasi dari tim kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu,